Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para siswa-siswi SMK Darul Falah yang saya banggakan, dan juga para pemirsa setiap penonton di YouTube SMK Darul Falah. Pada kajian hari ini kita bersama-sama mengkaji tentang amaliyah di bulan suci Ramadan. Apa yang akan bisa kita laksanakan, bukan bisa sebenarnya, tapi apa yang baik kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan mungkin sudah banyak yang tahu apa yang harus ditinggalkan di bulan suci Ramadan, dan bahkan tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi selanjutnya harus ditinggalkan. Yang saya ambil di sini berdasarkan referensi dari kitab yang umum dipakai. Sini saya mengatakan materi tentang kaitannya dengan hadis tentang amaliyah di bulan Ramadan. Siswa-siswi SMK Darul Falah yang saya banggakan dan saya cintai, bulan suci Ramadan ini adalah di mana umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan dari dahaga, menahan lapar, dan juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang seperti apa? Perlu kita ketahui. Tidak asal hawa nafsu sebenarnya. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan ini menahan hawa nafsu. Kita harus perhatikan hawa nafsu yang seperti apa yang harus ditahan, yang harus ditinggalkan, dan tidak harus kita laksanakan. Apakah hawa nafsu untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat sunnah itu harus ditinggalkan? Tidak. Tapi hawa nafsu yang kategorinya yang tidak baik, yang bisa mendekatkan dengan dosa, bahkan yang bisa kita melaksanakan atau bisa dikategorikan kita melakukan dosa, itu hawa nafsu yang seperti itu. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolat malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas, maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Hadis ini termasuk hadis mutallaq alaih, artinya ini hadis kategorinya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian karena di bulan suci Ramadan ini Allah membukakan selebar-lebarnya pintu pahala dan juga mendekatkan umat muslim untuk bisa lebih dekat dengan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari Abu Hurairah, Aisyah juga bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ayyil 'ashrul akhiratu min ramadana shaddam mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 10 Ramadan yang terakhir, di mana 10 Ramadan yang terakhir ini, pada saat mau memasuki 10 Ramadan yang terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kain sarungnya, menghidupkan malamnya
dan membangunkan keluarganya. Mengikat kain sarung, yaitu menjauhi istri-istri beliau. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak untuk melaksanakan ibadah di malam di bulan suci Ramadan. Sarung, kenapa sarung? Zaman Nabi tidak ada sarung. Menurut Ustadz Badaruddin Al-Hajj, beliau menjelaskan bahwa sarung ini sebagai simbol orang Indonesia yang digunakan untuk ibadah. Siapa Ustadz Badaruddin Al-Hajj? Nanti kita akan lihat di biografinya. Susu peteng, Ustadz ganti kacamata. Siswa-siswi yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi kacamatanya agak gelap. Saya ganti dulu. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mengadakan ibadah di malam di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa di 10 hari terakhir? Karena pernah ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersedih ketika Ramadan akan selesai, ketika bulan suci Ramadan akan habis masanya. Karena di bulan Ramadan inilah Allah membukakan pintu pahala yang seluas-luasnya. Apakah kita demikian? Tapi kayaknya tidak. Mohon maaf, bukan saya menjas hal yang tidak baik. Kebanyakan dari kita semuanya ini, termasuk saya juga sih, ketika 10 hari menjelang Ramadan, perasaan bangga, wah sebentar lagi mau selesai nih bulan suci Ramadan. Baju barunya udah berapa ya? Waduh, sarungnya merek apa nih kayaknya? Malah bersibuk, bukannya kita sibuk untuk memanfaatkan waktu yang sebentar lagi Ramadan akan selesai di tahun tersebut, malah sibuk untuk mempersiapkan di hari raya. Di hari raya Idul Fitri mempersiapkan segala sesuatunya demi kemenangan, tapi bukannya malah sibuk untuk memperbanyak amal di akhir-akhir bulan Ramadan. Tidak seperti Rasulullah. Rasulullah selalu sibuk untuk beriktikaf. Rasulullah selalu sibuk untuk menjaga malamnya, untuk selalu beribadah. Tapi berbeda dengan kita semuanya yang hanya sibuk, selalu sibuk mempersiapkan lebaran, baju baru, kue-kue, sampai yang namanya rumah pun sibuk direnovasi. Tapi kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Apakah kita memanfaatkan Ramadan hanya untuk mempersiapkan di hari raya, ataukah Ramadan hanya dijadikan sebagai penggugur kewajiban kita sebagai umat muslim? Para siswa-siswi yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anha radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaq alaihi. Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu itikaf pada 10 Ramadan terakhir sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Hari ini sudah jelas bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan pahala. Sekelas Rasulullah selalu beribadah dan menyibukkan untuk beribadah pada bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita masih sibuk untuk mempersiapkan hari raya, sibuk memikirkan apa yang nanti harus kita adakan di hari raya, sibuk memikirkan apakah hari raya akan mudik atau tidak. Itu nggak perlu. Sebagai seorang pelajar yang notabene kalian masih jauh untuk menuju masa depan, masih bisa kalian untuk berpikir
bagaimana nanti ke depannya. Perbanyak amallah di bulan suci Ramadan. Manfaatkan amal. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal. Dengan kegiatan daring kalian dari rumah, manfaatkan, bisa kalian manfaatkan di rumah. Tadarus Al-Quran, atau setidaknya kalian bisa melaksanakan bersolawat. Tidak menutup kemungkinan bersolawat juga bisa sambil membantu orang tua, sambil menyapu halaman rumah dengan solawat. Sambil membantu masak juga bisa sambil bersolawat. Insya Allah, ketika kita selalu mengamalkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan, Allah tidak akan menutup pintu rezeki buat kita. Silakan. Para siswa-siswi SMK Darul Falah, masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah dan amaliyah di bulan suci Ramadan. Namun apa yang tadi saya sampaikan hanya tidak seberapa besar, tidak seberapa banyak yang bisa saya sampaikan. Atas batasan waktu, cuma hanya 1 hari, terus kemudian waktu di pembelajaran daring ini tidak panjang. Tetap untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah di amaliyah di bulan suci Ramadan, manfaatkan untuk melaksanakan sholat taraweh, manfaatkan untuk melaksanakan sholat witir yang hanya mungkin bagi kita hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tadarus Al-Quran, mari kita sama-sama selalu menjaga untuk tetap melaksanakan tadarus Al-Quran bersama-sama. Apa perlu untuk 1 juz sampai 1 bulan Ramadan khatam? Alhamdulillah kalau bisa seperti itu. 1 hari 1 khataman Al-Quran lebih baik lagi. Namun tidak menutup kemungkinan amaliyah di bulan Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan amaliyah dengan membantu orang tua, amaliyah dengan membantu orang lain, dengan tidak melukai orang lain pun itu bisa jadikan sebuah amaliyah yang harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan untuk menjaga puasa kita, menjaga hawa nafsu, supaya hawa nafsu yang tidak baik bisa kita tinggalkan. Para siswa dan siswi kelas 10 di SMK Darul Falah Losari yang saya banggakan dan saya cintai, tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan demi untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Jangan abaikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Bukan karena kita masih muda, bukan karena kita masih umurnya panjang, atau mungkin karena kita masih sehat. Penyakit itu datang tidak melihat umur, bahkan kematian pun tidak akan bahkan bisa melihat umur. Kalau sudah waktunya, kenapa tidak? Ingat seperti itu. Saya mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan dan juga penyampaian yang salah. Mohon direvisi dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini dan juga mudah-mudahan selalu kita bersama-sama menjaga amaliyah di bulan Ramadan ini. Oke, untuk tugas pada kegiatan daring kali ini adalah apa yang selalu Rasulullah laksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jawab pertanyaan itu, jangan lupa komen dengan mengklik nama dan juga kelas kalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu gunakan masker ketika kita mau keluar ruangan. Tapi jangan pakai masker saat mandi dan wudhu ya, bahaya. Kalau pakai masker mandi dan wudhu itu jangan sekali-kali.
Dari saya, Abdul Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.